Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Neto dengan NIM 22073040. Baik, di sini saya akan melakukan observasi, yaitu di mana observasi ini adalah tugas akhir dari mata kuliah elektronik. Di sini saya akan melakukan observasi materi tentang SRS airbag, yaitu supplemental restraint system. Di sini saya akan melakukan SRS airbag pada mobil Honda Fit. SRS airbag ini adalah sebuah pengamanan tambahan pada sebuah mobil kendaraan roda 4. Nah, fungsi dari sistem airbag ini yaitu untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari laka lantas atau kecelakaan lalu lintas yang fatal, yang nantinya di mana airbag ini akan mengembung sehingga kepala pengemudi ataupun penumpang tidak terbentur setir dan dashboard. Letak sistem airbag SRS airbag ini yaitu pada yang pertama ada di pengemudi, terus yang selanjutnya di sampingnya itu ada di dashboard sini untuk penumpang sebelah kiri. Cara kerja dari sistem airbag ini yaitu apabila kendaraan mengalami benturan keras atau laka lantas atau kecelakaan lalu lintas, maka sensor di sistem airbag itu akan mendeteksi benturan tersebut. Jika ada terjadi benturan tersebut, maka airbag atau balon airbag ini akan menggelembung secara otomatis sehingga pengemudi tidak terpental dan tidak terkena kepalanya ke setir pengemudi. Adapun pengamanan tambahan pada sebuah kendaraan roda 4 atau mobil yaitu seat belt atau sabuk pengaman, yang dimana letaknya itu di samping kursi, dan cara memakainya yaitu dengan menarik seat belt ini ke penguncinya. Di sini ada penguncinya, tinggal dimasukkan. Nah, beginilah cara memasangnya. Lalu cara melepaskannya yaitu dengan memencet press ini. Nah, otomatis seat belt ini akan terlepas, dan seat belt ini terletak pada setiap kursi penumpang maupun pengemudi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai SRS airbag atau supplemental restraint system airbag dan juga seat belt. Jika ada salah kata atau salah rencana, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang CVT atau transmisi otomatis atau continuous variable transmission, yang dimana kita akan melakukan reviewnya pada mobil Honda Fit tahun 2017. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam kabin mobil. Baik, apa sih transmisi otomatis itu? Transmisi otomatis adalah sebuah kendaraan yang dimana perpindahan giginya itu dilakukan secara otomatis dan tanpa menggunakan pedal kopling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu pada tuas atau persneling transmisi otomatis. Langsung saja, yang dimana ada simbol-simbol pada tuas ini yang di mobil Fit ini, yaitu yang pertama ada P. Apa sih P itu? P itu adalah parking, yang dimana sebuah kendaraan tidak dapat bergerak dikarenakan mengunci dari roda-roda supaya tidak bergerak, yang dimana fungsinya itu untuk parkir. Selanjutnya yaitu ada R atau reference. Nah, R ini digunakan untuk pengemudi memundurkan suatu kendaraan ketika parkir, maka hendaklah si pengemudi ini akan melakukan mundur atau keluar dari parkir tersebut. Selanjutnya ada N, yaitu yang dimana netral, yang dimana netral itu atau gaya bebas pada suatu kendaraan, yang dimana bisa bergerak maju dan mundur tergantung pada medan jalan yang dipautinya. Yang kemudian ada D.
D ini yaitu karena ini sampai gigi 3, jadi dia sampai D3, yang dimana nanti transmisi ini akan melakukan perpindahan gigi secara manual dari 1, 2, 3 tergantung pada tekanan pedal gas mobil ini. Yang kedua ada D2. Di sini ada tulisan 2 nih, atau yang biasa juga disebut D2. D2 ini perpindahan gigi secara otomatis yang dibatasi dari gigi 1 hanya sampai gigi 2 saja. Biasanya pada kecepatan 40 sampai 60 dan juga jalan agak menanjak sedikit. Nah, kemudian yang terakhir ada gigi 1 atau D1. Nah, di sini D1 ini dia hanya dibatasi sampai gigi 1 saja dan tidak bisa kedua dan ketiga secara otomatis seperti D3 tadi. Dimana D1 ini biasanya digunakan pada saat jalanan yang menanjak yang agak ekstrim, supaya mobil ini kuat untuk menanjak. Nah, bisa kita juga lihat pada dashboard mobil. Di dashboard mobil ada juga simbol-simbolnya, yaitu yang dimana sekarang adalah dalam posisi P atau parking. Terus yang di bawah P ada R atau reference, yang di bawahnya lagi juga ada netral, yang di bawahnya lagi ada D atau drive atau D3, dan yang di bawahnya ada 2 dan D1. Nah, pada transmisi otomatis ini pada mobil Honda Freed yaitu hanya memiliki pedal gas dan pedal rem, yang dimana tidak adanya pedal kopling seperti mobil manual. Biasanya yang kopling itu pedal koplingnya itu di sebelah kiri. Baik, apa sih kelebihan dan kekurangan pada transmisi otomatis ini atau CVT? Yaitu untuk kelebihannya yaitu mempermudah pengemudi tanpa melakukan perpindahan gigi secara manual, sehingga menyebabkan pengemudi ini lebih mudah untuk mengendarai ketika di jalanan macet atau kota padang. Nah, dan kelebihannya juga ke bahan bakar. Bahan bakarnya itu lebih efisien atau lebih hemat daripada yang manual. Dan kekurangan dari transmisi otomatis apa sih? Nah, kekurangannya yaitu yang biasanya itu ketika kita terjadi kerusakan pada transmisi ini, maka biaya perawatan atau pergantiannya itu ya sangat mahal, yang lebih daripada yang manual. Dan kekurangannya juga ketika perjalanan jauh, si pengemudi gampang mengantuk atau tidak fokus lah ya, karena dia secara otomatis gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai CVT atau Continuous Variable Transmission atau transmisi otomatis. Jika ada salah penyampaian, salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang alarm, power window, dan door lock pada mobil Honda Freed. Baiklah, di sini kita sudah di dalam kabin mobil Honda Freed, yang dimana pertama yaitu kita membahas power window terlebih dahulu. Nah, power window ini ada dua tipe, yaitu yang pertama manual dan elektrik, yang dimana tipe pada power window mobil Honda Freed ini sudah menggunakan yang elektrik. Yang manual itu pada mobil-mobil lama, yang dimana digunakannya itu secara diputar untuk membuka dan menutup jendela. Nah, langsung saja. Di sini ada 4 tombol pada sebelah kanan pengemudi, yang dimana yang pada posisi ini bisa untuk menutup pada kaca mobil si pengemudi, dan sebelahnya lagi untuk menutup kaca mobil penumpang sebelah kiri. Yang di sini untuk menutup kaca pintu mobil yang sebelah kiri belakang, yang sebelah sininya lagi untuk menutup
pintu kaca mobil penumpang sebelah kanan pada belakang pengemudi. Nah, fungsi dari power window ini yaitu agar mempermudah pengemudi untuk menutup jendela secara otomatis hanya dengan menekan tuas power window ini. Dan power window ini tuasnya itu terletak pada setiap pintu yang kacanya bisa dibuka dan ditutup. Dan dimana di sini pada mobil Honda Fit terdapat 4 buah tuas yang ada di masing-masing penumpang yang akan memudahkan penumpang dan pengemudi untuk membuka dan menutup jendela. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja dari power window, dimana kita harus mengonkan mesin terlebih dahulu atau kunci kontak on. Baru kita dapat membuka dan menutup jendela melalui tuas ini. Selanjutnya yaitu door lock atau central lock. Nah, door lock atau central lock ini fungsinya untuk mengunci mobil dan sehingga pintu mobil ini tidak dapat dibuka, yang dimana tuasnya pada sebelah kanan ini ada di sini. Nah, pada posisi ini maka pintu pada semua mobil ini akan terkunci dan tidak dapat dibuka dari luar. Nah, cara biar bisa dibuka yaitu dengan menekan tuasnya ke sini. Nah, pada saat ini maka pintu dapat dibuka. Nah, fungsi dari door lock ini yaitu sebuah pengamanan agar pintu mobil tidak dapat dibuka oleh sembarang orang ketika kita berada di dalam mobil. Nah, selanjutnya yaitu tentang alarm. Alarm ini merupakan sebuah pengamanan tambahan atau ganda pada semua mobil, yang dimana fungsinya untuk menjaga mobil dari maling. Yang dimana cara kerjanya ketika pintu dibuka secara paksa, maka nanti otomatis alarm ini akan berbunyi atau klaksonnya itu akan berbunyi panjang, sehingga memperingatkan kepada pemilik mobil ini bahwa mobilnya itu dalam bahaya. Nah, ini dapat kita lihat pada remote pada mobil Honda Fit, yaitu yang ini berfungsi untuk mengunci mobil atau mengaktifkan alarm sehingga mobil ketika kita parkir menjadi aman. Nah, yang selanjutnya sebelah ini yaitu membuka atau mem-off-kan alarm tersebut atau membuka pintu mobil juga bisa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang alarm, power window, dan door lock. Jika ada salah kata atau salah pembahasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anto dengan NIM 223040 dari mahasiswa Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mewawancarai mekanik dengan Bapak Edi, yang dimana mekanik pada bengkel yang saya berada saat ini. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak ini, Pak. Ya. Apakah SRS airbag ini, Pak, memerlukan perawatan rutin atau penggantian sepanjang waktu? Dia tidak perlu melakukan perawatan rutin atau penggantian masa tertentu. Jadi dia kalau ada masalah dia akan menunjukkan indikator. Jadi dapat kita ketahui bahwa SRS airbag ini tidak memerlukan perawatan rutin, ya Pak, ya? Iya, tidak. Dan tidak ada jadwal waktu penggunaannya jika tidak ada indikatornya menyala. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana cara memperbaiki, Pak, power window yang tidak berfungsi pada sebuah mobil? Ya, cara memperbaiki power window yang tidak berfungsi, kita harus pastikan dulu periksa arusnya, apakah arusnya berjalan atau tidak. Kita harus cek dulu pertama itu sekringnya dan kemudian saklarnya, dan yang terakhir kita periksa motornya apakah berfungsi atau
dapat kita ketahui bahwa pada mobil ini kita harus yang pertama melakukan arusnya ya Pak. Iya, arusnya. Bisa arusnya dulu ada atau tidaknya, terus kemudian sepinya ya Pak. Ya, sebenarnya saklarnya. Saklarnya. Selanjutnya Pak, apa saja tanda-tanda bahwa transmisi otomatis ini mengalami suatu masalah Pak? Ya, Secara umumnya gitu. ya, biasanya dia akan mengalami perpindahan yang besar, yang lambat, dan kemudian dia tidak bisa mundur pada umumnya. Kita ketahui bahwa tanda-tanda yang umum pada transmisi otomatis ini mengalami masalah, yaitu dia susah perpindahannya Pak. Iya, perpindahan gigi tidak lancar, ada hentakan. Iya. Tidak lancar atau tidak bisa mundur. Nah Pak, yang terakhir Pak, di Ya. mana alamat dari dan nama mobil ini Pak? Namanya RFS Awi Auto Service di Jalan Bawah Duku, Kompleks Tiga Melati Mas. Baik, terima kasih pada Bapak ini Pak. Ya, Mungkin hanya itu yang dapat saya wawancarai tentang materi SRS, Windows, dan transmisi otomatis, yang dimana tadi sudah dijawab dengan Bapak ini dengan sangat bagus jawabannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam observasi di bengkel Ari Servis. Jika ada salah kata atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.